Sampurasun Balat Kuta, perkenalkan nama saya Igustia Putu Puspasari. Saya merupakan salah satu anggota dari kelas KM42MC04 atau yang lebih dikenal dengan Mahkota Bumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan brand activation konsep dari Kampung Adat Kuta, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu penilaian pada ujian akhir semester mata kuliah Brand Activation, yaitu Idea Fest Online tahun 2020. Berikut, mari kita simak videonya. Baik, mulai dari yang pertama, saya akan menjelaskan poin-poin pembahasan kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu terdiri dari city overview, kemudian ada SWOT analysis, kemudian communication objective, kemudian ada target audience, kemudian competitor review, kemudian ada brand touch point, dan creative strategy, lalu yang terakhir ada contact point. Baik, yang pertama akan saya jelaskan yaitu mengenai SWOT analysis. Nah, yang pertama yaitu dari strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dari Kampung Adat Kuta ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu ia sebagai peraih penghargaan Kalpataru pada tahun 2002 dalam kategori penyelamat lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu terdapat hutan keramat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lowong Gede seluas 30 hektar are. Nah, yang ketiga yaitu sebagai salah satu kampung adat yang aktif dan berpotensi di Jawa Barat dengan populasi sebanyak kurang lebih 259 jiwa. Yang keempat, itu dia memiliki hutan yang masih asri. Dan yang kelima, yaitu dia memiliki olahan dari hasil hutannya, yaitu seperti aren dan kopi. Baik, poin kedua yaitu weakness. Terdapat 2 poin di sini. Yang pertama yaitu akses menuju Kampung Kuta yang sulit dijangkau dan jaraknya lumayan jauh. Kemudian yang kedua yaitu hasil bumi dari Kampung Kuta ini yang belum terolah dengan baik dan masih diolah dengan sistem home industry. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, di sini pemerintah mendukung program One Village, One Product, dan One Village, One Company di Kampung Adat Kuta. Kemudian poin kedua yaitu Kampung Adat Kuta bekerja sama dengan universitas lokal di Ciamis untuk membantu mereka dalam publikasi melalui media sosial. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai threat atau ancaman. Nah, di sini threat dari Kampung Adat Kuta ini adalah yang pertama yaitu kampung adat lain yang berada di Jawa Barat seperti Kampung Adat Pulo, Kampung Adat Naga, Cikondeng, Sindang Barang, Cirendu, dan Bancai. Kemudian yang kedua yaitu Kampung Kuta ini belum menjadi top of mind pariwisata di Jawa Barat. Yang berikutnya yaitu mengenai old positioning. Jadi dulunya Kampung Kuta ini dikenal dengan Kampung 1001 Pamali atau 1001 Larangan. Bagian berikutnya yaitu mengenai USP atau Unique Selling Point. Jadi Unique Selling Point dari Kampung Adat Kuta ini adalah kami mengangkat Lowong Gede, dan berikut ada gambaran dari larangan dari Lowong Gede tersebut. Yang berikutnya yaitu mengenai new positioning. Jadi setelah kami menganalisis, kami menentukan new positioning dari Kampung Adat Kuta ini adalah Kampung Adat Penyelamat Hutan. Yang berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai brand touch point dari Kampung Adat Kuta yang terdiri dari yang pertama, kami akan menyajikan cerita dan mengangkat nilai-nilai adat dari Kampung Adat Kuta. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pameran dan tradisi adat seperti tradisi nyuguh dan babarit. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat campaign 1 bulan untuk selamanya, yaitu di mana mengajak masyarakat untuk menggunakan produk eco-friendly sehingga tidak mencemari lingkungan. Dan yang keempat, kita akan membuat video campaign mengenai gerakan menjaga hutan di sosial media. Yang berikutnya yaitu mengenai target market yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu demografis, di mana di sini kami mengkhususkan target market kami di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian yang kedua yaitu ada demografis, yaitu laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 17 sampai 25 tahun. Dan yang ketiga yaitu dari sisi behavior, di mana kita di sini menargetkan mahasiswa pecinta alam, orang yang suka petualangan, dan akademisi. Yang berikutnya yaitu mengenai communication objective. Yang pertama yaitu mengenai what to say atau apa yang akan kita sampaikan, yaitu mengenai kearifan lokal dalam melestarikan hutan.
Bagian berikutnya yaitu mengenai how to say, di mana di sini kami akan mengajak masyarakat untuk menerapkan program eco-friendly yaitu 1 bulan untuk selamanya. Dan yang kedua yaitu kami akan mengedukasi masyarakat mengenai kebiasaan dari kampung adat Kuta dalam menjunjung tinggi kearifan lokalnya dalam pentas seni Urban Village tahun 2020 ini. Yang berikutnya adalah kompetitor review. Nah, berdasarkan analisis kami, kompetitor dari Kampung Adat Kuta ini adalah Kampung Adat Naga yang terletak di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, berikut beberapa alasan mengapa Kampung Adat Naga sebagai kompetitor dari Kampung Adat Kuta ini. Beralih ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai filosofi logo. Nah, logo Mahkota Bumi ini yang pertama yaitu dari konsepnya, yaitu konsep mahkota di sini memiliki filosofi yaitu asal-usul geografi Kuta yang dikelilingi oleh tebing sehingga berbentuk seolah-olah seperti mahkota. Yang kedua yaitu bentuk daun pada ujung mahkota yang difilosofikan yaitu mengangkat potensi alam yang kita bawa yaitu lowong gede. Kemudian bentuk dua tangan yang sedang mengangkat daun itu diartikan sebagai masyarakat yang senantiasa menjaga kelestarian alam. Kemudian garis pada dasar itu diartikan sebagai penyangga alam. Yang berikutnya yaitu dari konsep warna, yaitu di sini adalah pecahan warna hijau yang melambangkan alam khususnya hutan. Nah, kemudian ada dua warna juga yaitu kuning dan toska. Nah, untuk warna kuning itu melambangkan makna kehangatan. Nah, yang kedua yaitu warna toska itu memiliki makna penyelamat. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep maskot dari Mahkota Bumi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa maskot kami ini berbentuk menyerupai bumi dengan beberapa komponen di dalamnya, yaitu seperti ada peta, kemudian di atasnya yaitu ada mahkota, dan juga warnanya yang dominan navy, dan kemudian ada warna toska di bagian peta di sini. Kemudian ada terdapat juga aksara di belakang atau di punggung maskot Mahkota Bumi ini yang bertuliskan Kita Kuta. Nah, untuk pengertiannya atau filosofi itu bisa kita lihat di slide. Yang berikutnya yaitu dari kreatif strategi. Nah, di sini kami akan menampilkan storyboard konsep dari video brand activation, kemudian jingle, dan video city overview dari Mahkota Bumi. Baik, ini adalah konsep storyboard dari video city overview yang terdiri dari 12 scene, yang dimana masing-masing scene-nya menampilkan gambaran umum di wilayah Kampung Kuta. Ini adalah storyboard dari jingle Mahkota Bumi. Yang terakhir yaitu storyboard konsep dari video brand activation, yang dimana ini menggambarkan realisasi masing-masing poin dalam multisensory effect yang akan dirasakan oleh pengunjung. Yang berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai multisensory effect yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama dari taste atau rasa, di mana di sini pengunjung akan merasakan kuliner khas dari Kampung Adat Kuta yang berbahan dasar gula aren, singkong, dan kopi. Nah, kemudian yang kedua yaitu dari smell atau bebauan. Nah, di sini pengunjung akan merasakan aroma kopi di booth Kampung Kuta ini sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu touch atau sentuhan. Nah, di sini pengunjung akan merasakannya ketika bermain game di booth Mahkota Bumi. Kemudian yang keempat yaitu dari sight atau penglihatan. Nah, para pengunjung akan menyaksikan berbagai macam booth kreasi dari Mahkota Bumi yang berisi permainan, kuliner, serta foto booth. Kemudian yang kelima yaitu dari suara atau sound. Nah, di sini pengunjung akan merasakan bunyi khas dari Kampung Kuta yaitu jangkrik dan burung-burung berterbangan. Nah, yang berikutnya yaitu kontak point. Nah, kalian semua bisa memfollow, mensubscribe, dan meng-add akun-akun milik Mahkota Bumi sebagai berikut. Nah, yang terakhir yaitu tagline. Tagline dari Mahkota Bumi yaitu Kataku Kita Kuta. Baik, itu dia tadi presentasi konsep brand activation dari Kampung Adat Kuta. Saya Ayu Puspasari selaku presenter mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri presentasi kali ini. Hatur nuhun.